Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dari kelas 2 akan mempresentasikan hasil tugas besar IF 3130 Sistem Informasi yang telah kami rancang. Selanjutnya, berikut ini adalah daftar isi yang akan kami bahas selama ke depan. Dimulai dari profil singkat perusahaan yang kami jadikan acuan, kemudian analisis masalah yang akan diturunkan menjadi analisis gap, kemudian analisis kebutuhan, hingga akhirnya didapatkan solusi dan dilakukan demonstrasi. Lanjut, lanjut lagi. Berikut ini informasi singkat mengenai perusahaan yang kami jadikan acuan, yaitu PT Traps Multi Inovasi. Perusahaan ini bergerak di bidang sektor konstruksi, yang mana sudah berpengalaman dalam membangun kantin, laboratorium, atap, interior, dan proyek-proyek pembangunan lainnya. Perusahaan ini bisa dibilang masih termasuk skala kecil sebab hanya memiliki kurang lebih 20 pegawai. Meskipun begitu, PT Traps terbuka atas proyek dari seluruh Indonesia. Visi utama dari PT Traps ini intinya mengutamakan kepuasan dan akan kualitas dan pelayanan terhadap pengguna. Selanjutnya, dalam menjalankan operasional sehari-hari terdapat beberapa proses bisnis utama yang dilakukan oleh PT ini. Pertama, untuk mendapatkan proyek, baik itu dari pemerintah maupun swasta, perusahaan harus melalui proses yang panjang, mulai dari melakukan survei, kemudian membuat rancangan desain, rancangan biaya, hingga akhirnya terdapat negosiasi. Selanjutnya, setelah mendapatkan proyek tadi, akan dilakukanlah proyek tersebut, yang mana dalam pelaksanaannya butuh monitoring yang cukup kompleks dan juga manajemen keuangan yang kompleks. Terakhir, ketika proyek itu sudah selesai, perlu ada fase pengecekan agar proyek yang sudah dikerjakan sesuai dengan perancangan. Proses-proses ini yang mana sangat kompleks membuka peluang akan terdapatnya suatu peningkatan. Selanjutnya, setelah mengetahui profil singkat dari perusahaan, kita lanjut ke analisis permasalahan. Lanjut. Kami sudah menemukan beberapa permasalahan dan peluang yang mungkin untuk coba dieksplorasi. Yang mungkin perlu diambil fokus adalah untuk permasalahan yang pertama, misalnya M1, manajemen proyek tidak efektif ini disebabkan pertama dari dokumen itu kurang di track secara dengan baik, versi-versi dokumen-dokumen yang mana itu akan selalu diupdate. Kemudian untuk yang kedua, misalnya untuk pencatatan keuangan itu masih tidak terstruktur, sebab masih menggunakan Excel yang terbatas dan untuk mekanisme reimburse-nya pun juga masih kurang baik. Adapun untuk peluang yang jadi fokus adalah yang pertama, misalnya untuk saat ini industri itu sedang memiliki tren untuk mendigitalisasikan seluruh proses internal dan operasional di dalamnya. Nah, selanjutnya, berdasarkan permasalahan dan peluang ini, kami mencoba memetakan dengan Eisenhower Matrix. Lanjut, untuk mengetahui manakah yang perlu dilakukan sekarang, manakah yang tidak perlu dilakukan sekarang. Berdasarkan analisis kami, ditemukanlah untuk permasalahan yang akan coba dieksplorasi lebih urgent dan important, yaitu terkait permasalahan manajemen proyek tadi dan digitalisasi industri. Lanjut. Nah, selanjutnya berkaitan dengan beberapa permasalahan dan matriks Eisenhower yang sebelumnya sudah disebutkan, kami melakukan analisis gap yang ada. Nah, kelompok kami menemukan ada 9 gap yang ada di perusahaan ini. Yang pertama, ada perusahaan tidak memiliki sistem manajemen proyek digital terpusat, tidak ada tempat penampungan atau repositori dokumen bersama yang up to date, tidak ada standar komunikasi yang dimiliki oleh perusahaan, perusahaan tidak memiliki sistem pencatatan digital yang terintegrasi. Pencatatan transaksi dilakukan secara manual dan terpisah dari proyek. Perusahaan belum memiliki strategi pemasaran digital yang terstruktur. Kurangnya sumber daya perusahaan untuk mengelola branding digital. Pelaksanaan administrasi SDM pada PT Traps masih dilakukan secara manual tanpa ada dokumentasi lengkap. Dan yang terakhir, belum ada unit khusus atau strategi untuk menargetkan proyek CSR dan sektor pendidikan atau kesehatan. Nah, selanjutnya akan diberikan analisis kebutuhan. Baik, jadi selanjutnya ada analisis kebutuhan. Jadi kami berdasarkan analisis masalah dan semua yang sudah dibahas sebelumnya, kami merancang beberapa analisis kebutuhan berikut beserta skala prioritasnya. Di mana skala prioritas itu 5 itu paling penting dan satu paling tidak penting. Jadi yang paling pertama adalah eh, sistem manajemen proyek digital yang terpusat. Dan ini kami berikan apa namanya prioritasnya 5 karena kita karena ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan monitoring dari proyeknya.
Yang kedua adalah repositori dokumen berbasis cloud yang dapat diakses bersama. Ini juga kami berikan prioritas 5 karena sangat penting agar dokumen-dokumen seperti dokumen kemajuan proyek dan lain-lain itu dapat dilihat oleh semua orang, seperti klien dan tim proyeknya. Lalu yang ketiga adalah standar dan pelatihan penggunaan tools, komunikasi internal dan eksternal. Ini kami berikan prioritas 3 karena hal ini tidak sepenting yang sebelumnya dan tidak terlalu urgent. Lalu yang empat, sistem pencatatan keuangan digital yang terintegrasi dengan manajemen proyek untuk pelaporan dan audit. Ini kami berikan prioritas 4, yaitu eh, penting tetapi tidak urgent. Lalu yang kelima adalah strategi pemasaran digital yang terstruktur. Ini eh, good to have, jadi kami berikan prioritasnya 3. Baru tim atau layanan pemasaran eh, digital profesional untuk mengelola branding online ini tidak terlalu penting. Lalu sistem manajemen SDM berbasis digital untuk kontrak kerja, payroll, dan dokumentasi karyawan secara formal. Ini good to have aja. Lalu yang ke-8 adalah unit khusus yang menangani peluang proyek dari CSR, baru sektor pendidikan dan kesehatan yang secara strategis. Ini kami berikan prioritas 1 karena tidak terlalu penting. Oke, kan tadi kita sudah membahas mengenai gap, mengenai masalah yang ada pada PT Traps serta kebutuhan yang mereka miliki ya. Dari sana kita bisa kita brainstorming dan akhirnya kita mendapatkan 5 alternatif solusi untuk mengakses eh, permasalahan tersebut. Yang pertama adalah sistem manajemen proyek terintegrasi. Ini solusinya lebih teruntuk menyelesaikan masalah yang pertama, M01, yaitu permasalahan manajemen proyek yang kurang efektif, dengan fitur utama yaitu monitoring dan pelaporan real-time progress proyek, serta tracking versi dokumen yang ada pada proyek tersebut. Solusi kedua adalah Electronic Document Management System. Electronic Document Management System ini sama juga eh, ingin mengatasi kurang efektifnya manajemen proyek, tapi lebih difokuskan kepada masalah mengenai dokumen tadi. Kan tadi sudah, misalkan tadi di solusi pertama itu ada tracking versi dokumennya ya. Sekarang di M02 ini kita kesampingkan sebentar mengenai progres proyek, namun kami fokuskan semua sumber daya kita untuk membuat repositori dokumen yang canggih. Misalkan dengan fitur seperti kolaborasi real time serta alur kerja persetujuan. Selanjutnya adalah sistem pengelolaan keuangan dan penggajian digital. Hal ini digunakan untuk menyelesaikan M02 dan M04, yaitu mekanisme keuangan yang belum terstruktur dan masih manual. Fitur-fitur utama dari solusi tiga inilah pengelolaan anggaran proyek, catatan persetujuan pengeluaran, dashboard laporan keuangan, digitalisasi kontrak dan payroll, serta pengelolaan gaji berdasarkan kinerja dan kehadiran. Selanjutnya adalah digital training dan portal SOP. Kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh solusi adalah RQ03, yaitu standar dan pelatihan penggunaan tools komunikasi internal dan eksternal agar kondisi lebih lancar. Eh, Fitur-fitur yang ada pada solusi adalah modul micro learning, pelacakan kemajukan dan sertifikasi, repository SOP serta video-video panduan untuk para karyawan bisa belajar, serta onboarding karyawan baru. Dan terakhir adalah digital marketing automation dan analytics platform. Ini ingin memenuhi kebutuhan perusahaan akan sistem strategi pemasaran digital yang terstruktur, yaitu RQ05, dengan fitur utama berupa content calendar dan scheduler, integrasi dengan media sosial, serta dashboard analisis performa. Lanjut. Jadi kelima solusi tadi kami nilai berdasarkan schedule, cost, technical, dan operational, dan sustainability, di mana schedule itu semakin singkat waktu yang diperlukan untuk development, nilainya akan lebih tinggi. Cost berarti ya semakin murah, semakin bagus nilainya. Technical
itu eh basically teknologi apa, dan semakin banyak teknologi yang perlu digunakan, kita nilainya akan semakin turun karena kita harus belajar lebih banyak. Operasional itu berarti eh, bila proses bisnis pada PT Trans ini harus dirombak lebih banyak, maka nilainya buruk. Serta sustainability eh, yang berhubungan dengan berlanjutan. Dan dari sana kita mendapatkan bahwa prioritas utama adalah solusi pertama. Oke, lanjut. Oke, sekarang untuk sekarang nggak sekarang ke saya akan menjelaskan bagaimana bagaimana kami merancang pengimplementasian solusi yang sudah dipilih. Itu solusi yang pertama. Dan yang pertama itu kami membuat pemodelan proses dulu. Untuk pemodelan proses kami menggunakan state transitioning diagram. Fungsinya fungsi dari STD ini adalah menjelaskan bagaimana perubahan step pada setiap aksi yang dilakukan oleh user. Nah, untuk STD sendiri yang kami buat itu adalah STD admin, STD manager project, STD team project, dan STD client. Oke. Untuk STD admin ada seperti ini, ada kita mulai start sama login dan sebagainya. Terus untuk STD budget project juga sama, ada ada case dari start sampai end juga, dan ada banyak prosesnya di sini. Itu dan seterusnya sampai tim proyek, dan 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 untuk klien juga juga sama, juga kurang lebih sama SI klien. Oke. Selanjutnya untuk pemodelan data kami menggunakan dua cara, yaitu menggunakan data flow diagram atau DFD dan entity relationship diagram. Nah, data flow diagram ini adalah diagram 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 untuk menggambarkan bagaimana alur alur dari data atau alur pemaparan data dari satu proses ke proses yang lain. Nah, untuk DFD ini sendiri kami buat tiga level. Ada DFD level 0, bisa lihat DFD level 1 yang lebih detail dari DFD 0. Setelah itu ada DFD level 2, dan kemudian ada DFD level 3. Enggak ada level, oh, maaf, ya. Sampai level 2 ya, oke. Setelah itu setelah itu kami juga membuat entity relationship diagram yang fungsinya itu mendefinisikan setiap setiap objek menjadi 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 atribut-atributnya, dan bisa dilihat ada hubungan dari entity dan relationship relationship antar antar apa antar antar antar, antara entity yang lain. Dan di setiap entity itu ada atribut dan metode-metode yang diperlukan. Setelah itu kami kami juga membuat pemodel fungsional. Pemodel fungsional. Untuk pemodel fungsional, kami menggunakan use case diagram seperti di gambar di bawah ini. Nah, untuk use case sendiri kurang lebih ada beberapa ya, kurang lebih ada tujuh, Kemudian untuk pemusatan struktur ini kami menggunakan diagram OO yang isinya merupakan atribut dan metode, dan serta relasinya seperti apa. Oke, setelah melakukan pemodel struktur, kami lakukan pemodel behavior, yaitu pemodel behavior ini tujuannya untuk untuk menggambarkan siklus dari kegiatan atau urutan kegiatan atau behavior. Dan untuk pemodel behavior ini ada tujuh, yaitu ada perbarui status proyek, ada lihat status proyek, setelah itu ada upload dokumen proyek, lihat history dokumen, dan hasilkan laporan status proyek dan unduh laporan proyek, dan juga pengolah akses pengguna. Nah, setelah kami membuat pemodel behavior, kami membuat user interface untuk masing-masing fitur. Ini ada deskripsi. Yang pertama kita lakukan itu membuat nama layar, terus setelah itu menggambarkan deskripsi layarnya itu seperti apa, dan kita buat mockup tampilan layarnya untuk setiap fitur berdasarkan berdasarkan fungsionalitasnya. Yaitu untuk langkah-langkah kami dalam merancang sistem informasi ini.
Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil implementasi kami. Yang pertama adalah projects. Jadi di sini adalah eh, manajemen proyeknya, fitur manajemen proyek. Pada dasarnya ada proyek di sini. Jadi kita bisa menambahkan proyek baru dengan menambahkan namanya dan eh, bisa buat by sending email to ini. Tapi untuk sekarang kita akan menggunakan proyek yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, pada proyek ini ada beberapa stage. Jadi di sini intinya kita bisa menambahkan stage, di mana stage-stage ini menunjukkan stage suatu task. Jadi task itu adalah tugas-tugas yang sudah diperkecil dalam suatu proyek atau eh, unit tugas yang sudah di breakdown gitu. Jadi misalnya di sini ada proyek dummy namanya Color Bank Project. Di sini ada beberapa ini backlog ceritanya. Lalu ada eh, beberapa task yang sudah saya buat di sini contohnya dan ada juga sudah done di sini. Di sini kita bisa menambahkan task baru, contohnya misalnya di sini kita tambahkan task baru. Ini bisa jadi task baru dan kita bisa mengatur statusnya. Secara umum begitu. Lalu task ini juga kita bisa lihat detailnya, bisa kita chat juga di sini, bisa kita tag orang untuk diskusi dan kita bisa menambahkan assignee, deskripsi dan lain-lain. Kita juga bisa melihat beberapa beberapa fitur lainnya. Ini tampilannya dalam Kanban, kita bisa melihatnya dalam list, dalam kalender juga. Yaitu kalender itu berdasarkan deadline tadi, baru berdasarkan pivot, yaitu berapa banyak yang sudah selesai dan unassigned dan lain-lain. Kita juga bisa download pivotnya. Kita juga bisa melihatnya dalam bentuk graf. Di sini ada berbagai graf. Contoh di sini ada bar chart, ada juga pie chart, line chart dan lain-lain. Lalu ada juga activity dan kita nggak pakai itu dalam hal ini. Oke, selanjutnya adalah laporan proyek. Jadi laporan proyek ini adalah laporan status proyek. Contohnya misalnya ada kurva S dan lain-lain. Kita bisa menambahkan laporan status proyek dengan menambahkan misalnya nama laporan. Lalu proyeknya kita milih apa yang sudah kita buat sebelumnya. Contohnya ini color bank dan kita bisa upload suatu file dummy. Eh, misalnya ini, misalnya namanya ini udah harusnya sudah terupload ya. Jadi sudah ada. Itu untuk laporan proyek. Lalu kita juga punya dokumen. Eh, Sama halnya dengan laporan proyek. Mirip juga dengan laporan proyek, tapi bedanya dokumen proyek ini adalah dokumen yang berkaitan dengan suatu proyek, jadi bukan laporannya. Eh, di sini sama juga, kita bisa menambahkan baru dengan memilih proyek yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita bisa pilih filenya. Contohnya di sini eh, eh, ini. Nanti kita bisa mendapatkan file dan kita bisa pilih filenya. Sorry, ini jadi kepilih. Nah ini baru dokumen grupnya ini baru kita bisa tambahkan misalnya di sini description-nya. Dan ketika kita ke project dokumen sudah ada project yang tadi ini. Jadi dia secara default tergrup berdasarkan project. Oke, selanjutnya adalah fitur versioning dari dokumennya. Jadi ketika kita punya dokumen dengan nama yang sama, dia akan menganggapnya sebagai versi terbarunya. Jadi contoh di sini eh, saya mengupload file yang sama. Ini ketika saya balik ke sana harusnya dia jadi versinya ada tanggal dan jadi versioning itu berdasarkan tanggal. Jadi ini file yang awalnya, lalu ini versi terbarunya ada tanggalnya, dan ini juga ada versi terbarunya ada tanggal dan waktunya juga. Oke, mungkin sekian dari eh, implementasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Selamat malam.